Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwa al-fudala, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sama berbahagia. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, azakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh ulama besar yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada bab tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Adab-adab membaca Al-Qur'an. Di sini Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan yang bagi liqari'il Qur'an an yakuna ala wudu'in musta'milan lil adab. Ya, mutriqan goiru ya ghairu mutarabbi wala muttaqi wala jalisun ala hayatil mutakabbir. Seyogyanya bagi pembaca Al-Qur'an ya dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Ya, jadi di antara adab membaca Al-Qur'an adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya ini, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Ya, musta'milan lil adab. Ya, dan menggunakan adab-adab dan menggunakan adab-adab. Di antaranya mutriqan. Mutriqan itu menundukkan kepala. Ya, hendaklah ketika membaca kita tundukkan kepala kita. Ghairu mutarabbi, ya, ghairu mutarabbi ini ya artinya kalau diartikan secara letterlek yaitu tidak bersilah. Tidak bersilah, ya, duduknya tidak bersilah. Ya, wala muttaki, dan tidak tidak bersandar. Ya, ketika membaca Al-Qur'an tidak bersila, ya, kemungkinan yang dimaksud adalah tidak ya duduk dengan duduk yang lain, ya, seperti duduk barangkali seperti duduk di antara dua sujud barangkali, ya, atau duduk tawarruk ketika tasyahud akhir, ya, kemungkinan begitu yang dimaksud cara duduknya, bukan duduk bersila, ya. Tapi ini adab, ya, bukan sesuatu yang diwajibkan, ya, tapi di antara adab saja. Wala muttaki, dan tidak bersandar, ya, juga diantaranya adalah adabnya adalah tidak bersandar. Wala jalisun ala hayatin mutakabbir, dan tidak duduk pada keadaan yang dengan duduk yang seperti orang yang sombong. Ya, kan ada itu duduk orang yang sombong, ya, ya, diangkat kakinya misalnya. Ya, jadi duduknya itu duduk dengan penuh ketundukan atau ketawaduan. Itu yang dimaksud, ya. Itu diantara adab-adabnya. Ya, dan yang keadaan yang paling utama dalam membaca Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an ketika sholat, dalam berdiri, ya, ketika berdiri di dalam sholat. Ya, itu yang utama. Ya, kondisi yang paling utama dalam membaca Al-Qur'an, dari membaca Al-Qur'an adalah membacanya dalam keadaan berdiri ketika sholat, dan juga membacanya ketika di masjid, ya, ya, ketika berdiri dalam sholat dan ketika di masjid, ya, tentu berarti yang dimaksud ini adalah sholat fardu, ya, sholat fardu, karena
sholat fardu ini kita diwajibkan di masjid bagi yang laki-laki. Ya, adapun perempuan wajibnya di rumah. Adapun sholat sunnah, tentu kalau sholat sunnah ini yang diutamakan bagi laki-laki dan perempuan adalah di rumah sholat sunnah ya. Adapun sholat wajib itu laki-laki di masjid. Ya, jadi ini yang dimaksud adalah yaitu melaksanakan sholat fardu di masjid. Ya, tapi sholat rawatib juga boleh juga dikerjakan di masjid. Ya, ikhwatal Islam, artinya sholat sunnah rawatib ya boleh juga dikerjakan di masjid. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Adapun tentang ukuran bacaan, maka para ulama berbeda pendapat. Artinya ukuran dalam mengkhatamkan Al-Quran. Dalam mengkhatamkan Al-Quran, maka ulama salafus soleh kebiasaan mereka itu berbeda-beda di antara mereka satu dengan yang lainnya. Di antara mereka itu ada yang mengkhatamkan satu kali khatam itu satu kali setiap harinya. Ya, ada yang mengkhatamkan Al-Quran satu kali itu setiap hari satu kali. Ya, ada begitu di antara mereka. Luar biasa ya. Bayangkan 30 juz itu bisa ditamatkan, dikhatamkan itu dalam waktu sehari semalam. Ini luar biasa. Ya, itu ada di antara mereka. Dan di antara mereka ada yang mengkhatamkan lebih dari satu kali. Ya, khatamnya lebih dari satu kali sehari semalam. Ya, 2, 3 misalnya. Ada. Di antara mereka ada yang mengkhatamkannya ya sekali dalam 3 hari. Ya, ada yang mengkhatamkannya sekali dalam 3 hari. Ya, setiap 3 hari khatam, setiap 3 hari khatam berarti setiap harinya itu dia bisa membaca 10 juz. Ya, kalau 3 hari berarti 30 juz. Ya, luar biasa ya. Para ulama salafus soleh ya, begitu dekatnya mereka dengan Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengkhatamkannya itu sekali dalam sepekan, dalam 7 hari, mengkhatamkannya satu kali dalam 7 hari. Ya, berarti ya kurang lebih satu harinya itu bisa dia membaca 4 juz berarti ya, kurang lebih 4 juz, 4 sampai 5 juz satu harinya. Di antara mereka ada yang mengkhatamkannya sekali dalam sebulan. Wa minhum man kana yukhtim fi kulli syahrin istighlalan bitadabburi au binasril ilm au bita'limihi. Ya, di antara mereka ada yang mengkhatamkannya sekali dalam setiap bulannya. Berarti kalau sekali dalam setiap bulannya, berarti setiap harinya itu dia mengkhatamkan membaca 1 juz. Iya, 1 juz. Ya, karena kan 30 hari berarti 30 juz. Ya. Kenapa ada yang satu kali, ini yang paling sedikit barangkali ya, satu kali dalam sebulan khatamnya karena mereka membacanya dengan tadabbur. Ya, dengan tadabbur ya, artinya dengan menghayati ayat-ayat yang dia baca, bukan cuma sekedar dibaca tetapi dengan tadabbur, sehingga bacaan mereka itu ada yang khatamnya hanya sekali sebulan ya. Ya, ini standar barangkali ya, sekali sebulan dia bisa khatam, berarti setiap harinya itu dia membaca 1 juz. Ya, tentu dengan mentadabburinya. Ya, au binasril ilm, atau dia bisa menghatamkan sekali sebulan itu karena itu tadi karena dia sibuk menyebarkan agama, karena sibuk mengajarkan agama kepada orang lain. Ya, jadi dia kerjaannya bukan cuma membaca Al-Quran tapi juga berdakwah, misalnya mengajarkan ilmu, ya mengadakan taklim dan seterusnya, sehingga dia ulama tersebut hanya bisa menghatamkan sekali dalam sebulan. Ya, au bi ta'limihi, ya ini sama dengan tadi ya, binasril ilm artinya karena dia menyebarkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Ya, menyebarkan ilmu artinya berdakwah ya. Kalau bi ta'limi artinya mengajarkan, yaitu dia menjadi seorang guru. Ya, begitu. Apakah dia berdakwah, sibuk dengan berdakwah, atau dia sibuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Atau karena dia sibuk beribadah dengan ibadah yang lain selain membaca Al-Quran. Misalnya ibadah yang lain seperti zikir misalnya barangkali ya, atau sholat misalnya,
ya atau ibadah yang lainnya sehingga dia hanya bisa mengkhatamkan sekali dalam sebulan. Ya. Atau yang selainnya yaitu karena dia sibuk juga mencari penghidupan dunia, yaitu mencari kehidupan dunia itu mencari nafkah. Ya. Belum juga karena dia juga harus bekerja, mencari nafkah, menghidupi keluarganya sehingga dia bisa khatam itu hanya sekali dalam sebulan. Tapi ini luar biasa ya. Tapi luar biasa ini kalau kita bisa mencontohi mereka minimal kita khatam sekali dalam sebulan itu luar biasa ya. Kalau setahunnya berarti kita bisa 12 kali tamat. Ya, ini luar biasa kalau kita bisa istiqomah. Ya. Dan perkara yang utama adalah kata Syekh adalah ma la yamnaul insana min asghalihi al muhimmah. Ya, yaitu perkara yang utama adalah apa yang tidak menghalangi seseorang dari pekerjaan-pekerjaannya yang penting. Artinya jangan sampai dia sibuk membaca Al-Qur'an sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang penting dia tinggalkan. Itu tidak dibenarkan. Ya, silakan kita menyibukkan dengan membaca Al-Quran, mengkhatamkannya berkali-kali, tapi jangan sampai kita sampai lupa mengerjakan perkara-perkara yang penting atau tugas-tugas yang penting lainnya ya. Tentu kan kita sebagai seorang muslim ini kan bukan cuma membaca Al-Quran saja kita punya kewajiban, tapi banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lainnya yang harus kita lakukan. Wala yu'dhihi fi badanihi, dan juga tidak menyakiti badannya. Artinya jangan sampai kita paksakan kita punya badan fisik ya sampai kita lupa makan, lupa istirahat, lupa tidur. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, itu juga tidak sepantasnya dilakukan. Silakan kita memperbanyak mengkhatamkan Al-Qur'an, tetapi jangan sampai kita lupakan kita punya fisik. Karena fisik kita juga, badan kita juga perlu namanya istirahat. Ada juga haknya. Jangan kita abaikan hak badan tersebut untuk istirahat misalnya. Wala yafutuhu ma'ahu atarti wal faham. Dan juga ketika kita sibuk dengan membaca Al-Quran, jangan sampai kita lupa membaca secara tartil dan pemahaman. Artinya, hendaklah dibaca Al-Quran itu dengan tartil. Tartilnya perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Ya, bukan cuma sekedar mengejar khatam, tetapi bagaimana dibaca perlahan-lahan, dan juga dipahami maknanya, dipahami makna-makna ayat-ayat yang kita baca itu yang lebih utama. Ya bukan berarti membaca secara cepat tidak boleh, itu boleh saja, tapi yang lebih utama adalah kita baca secara tartil, perlahan-lahan, ya dengan melihat daripada tajwidnya, makhrajnya dan juga dengan pemahaman dan tadabbur. Ya kita pahami ya karena Al-Qur'an ini kan adalah kalamullah ya maka hendaklah kita memahami apa isi kalamullah itu atau apa isi daripada kandungan Al-Qur'an itu ya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan li'an ya la'an aqra al-baqarata ya wa ala imrana wa urattilaha wa urattilahuma wa atadabbarahuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu ya hazramatan. Sungguh saya membaca, kata Abdullah bin Abbas ya, salah seorang sahabat Nabi yang yang ahli dalam bidang Al-Qur'an. Beliau mengatakan sungguh saya membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dan saya membaca secara tartil ya perlahan-lahan dan mentadaburinya itu jauh lebih baik bagi saya daripada membaca Al-Quran seluruhnya dengan bacaan yang cepat. Ya, coba lihat ya bagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan dia lebih baik membaca perlahan-lahan, hanya membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran perlahan-lahan, tetapi dengan tadabbur menghayatinya daripada beliau sekedar menghatamkan Al-Quran tapi membaca dengan cepat tanpa pentadabburan terhadap Al-Quran itu. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya kita lihat bagaimana ya Abdullah bin Abbas ini betul-betul
beliau ya memahami tentang urgensinya membaca secara perlahan-lahan dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan ini waman wajada khilsatan fil waqti falyaktanim kasratal qiraati liyafuza bi kasratis sawab. Ya. Siapa yang mendapatkan pada dirinya waktu yang luang, ya, maka hendaklah dia memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kita punya banyak waktu luang, maka hendaklah kita membaca eh, banyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Agar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Sekali lagi ya, satu huruf yang kita baca itu 10 pahala. Ya, 10 pahala ya. Satu huruf sudah 10, minimal 10 pahala kita dapatkan. Bagaimana kalau kita membaca satu ayat, satu surah, ya, bagaimana kita baca berjuz-juz, ya, begitu banyak pahala yang kita dapatkan. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki waktu yang luang, waktu yang kosong, maka perbanyak membaca Al-Quran. Tapi sekali lagi, seyogyanya sebaiknya dengan tartil dan pemahaman atau menghayati isi Al-Quran tersebut. Di sini disebutkan satu riwayat, faqad kana Utsmanu radhiyallahu anhu yaqra'ul Qur'ana fi raq'atin yutir biha, ya. Wah, luar biasa ya. Utsman bin Affan, salah seorang khalifah yang khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga, beliau mengatakan, Utsman bin Affan, dia disebutkan dia membaca Al-Qur'an itu mengkhatamkan Al-Qur'an itu dalam satu rakaat, ya, di sholat witir beliau. Luar biasa ya. Di beliau pernah mengkhatamkan apa namanya Al-Qur'an 30 juz dalam satu rakaat di sholat witir beliau. Luar biasa, begitu lamanya beliau berdiri, ya. Tapi tentu sekali lagi itu tidak ada yang mustahil ya bagi siapa saja yang diberikan taufik oleh Allah dan kesabaran, keikhlasan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran, ya, dalam satu rakaat. Itu tidak ada mustahil sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya. Jadi tidak lagi diragukan ya, Utsman bin Affan ini memang betul-betul beliau adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran di malam hari, senantiasa melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Wa kana Syafi'i rahimahullah taala yukhtimu fi Ramadhan 60 khatmatan. Ya, diriwayatkan juga bahwasanya Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, beliau itu setiap Ramadannya mengkhatamkan Al-Qur'an itu 60 kali ya. Setiap Ramadannya ya, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an 60 kali. Luar biasa. Berarti setiap harinya beliau mengkhatamkan 2 kali. Ya, 2 kali ya. Berarti kalau 30 hari berarti 60 kali khatam Al-Qur'an. Luar biasa. Itu tidak ada mustahil ya. Kalau betul-betul orang cinta kepada Al-Qur'an, dekat kepada Al-Qur'an, maka semua itu akan menjadi mudah dan Allah berikan kemudahan. Ya, wa ammad dawam falyakun ala qadr imkan. Adapun terus-menerus mengkhatamkan Al-Qur'an 60 60 kali dalam sebulan, maka itu kembali kepada kemampuan masing-masing. Ya, kalau terus-menerus ya, maksudnya setiap bulannya itu 60 kali seperti Imam Syafi'i, itu kembali kepada kemampuan masing-masing. Imam Syafi'i saja nanti bulan Ramadan baru 60 kali. Di luar bulan Ramadan tidak 60 kali beliau mengkhatamkannya. Sekali lagi itu kembali kemampuan kita masing-masing. Ya. Wastahabba ba'dhum idza khatama bin nahar an yakhtim fi raq'atayil fajr aw ba'dahuma. Maka sebagian ulama menyukai jika dia mengkhatamkan di siang hari, maka mereka mengkhatamkan Al-Qur'an itu pada sholat subuh atau setelah sholat subuh. Ya, jadi kalau mereka ingin mengkhatamkan Al-Quran itu di siang hari atau di pagi hari, maka mereka mengkhatamkannya itu di sholat subuh. Ya, di rakaat sholat subuh, di 2 rakaat sholat subuh, mereka khatamkan itu Al-Quran sambil melaksanakan sholat tentunya, atau setelah sholat subuh. Wa idza khatama bil laili an yukhtim ya fi raqatil maghrib aw ba'dahuma. Ya, dan apabila di antara mereka ada yang mengkhatamkannya di malam hari, maka mereka mengkhatamkannya, ya, maka hendaklah dikhatamkan
ya menurut sebagian mereka hendaklah dikhatamkan Al-Qur'an itu pada 2 rakaat sholat maghrib. Ya, artinya di apa namanya, 2 rakaat pertama sholat maghrib itu dikhatamkan itu Al-Quran. Ya, bagi yang mau menghatamkan Al-Quran di malam hari atau setelah sholat maghrib, ya, atau setelah sholat maghrib dikhatamkan Al-Quran. Ya, ini agar agar apa? Agar seseorang itu dapat menghatamkan Al-Quran itu baik di awal malam ataupun di awal pagi, ya kan? Hari ini kan ada dua, ada malam hari, ada pagi hari. Jadi begitu. Ini termasuk anu saja ya, suatu yang disukai ya, bukan satu yang harus, bukan satu yang wajib, tapi satu yang disunahkan atau disukai. Ya, kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, semoga Allah meridhai, berkata, "Man khatamal Qur'ana falahu da'watun mustajabatun." Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an, maka baginya maka dia memiliki doa yang diistijabah oleh Allah. Artinya, doa kita itu sangat diistijabah oleh Allah kalau kita sudah selesai mengkhatamkan Al-Qur'an. Artinya adalah tatkala kita sudah mengkhatamkan Al-Qur'an, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena doa kita itu insya Allah diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ya? Karena kita sudah melaksanakan hak-haknya Allah, yaitu apa? Kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, maka tatkala kita meminta kepada Allah, maka Allah pun insya Allah memenuhi permintaan-permintaan kita insya Allah. Wa kana Anas radhiyallahu anhu idza khatama al-Qur'ana jama'a ahlahu wa da'a. Adalah Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, apabila beliau mengkhatamkan Al-Qur'an maka beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi Anas bin Malik itu apabila setiap beliau khatamkan Al-Qur'an, maka beliau mengumpulkan keluarganya, istri dan anak-anaknya, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi karena Anas bin Malik salah seorang sahabat tentu tahu bahwasanya doa setelah menghatamkan Al-Qur'an itu adalah sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatal Islam azakumullah, terkait tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Silakan. Silakan mau bertanya lewat lewat langsung atau lewat room chat, boleh juga, terkait tentang adab-adab membaca Al-Quran. Baik, kalau tidak ada, kami anggap sudah dipahami semua ya tentang adab-adab membaca Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa cinta Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Dan semoga juga kita bisa mengamalkan isi Al-Quran dan mendakwakannya. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah daripada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, keistiqomahannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan pengajian Tazkiyatun Nufus ini. Dan kami juga mengucapkan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan pahala yang begitu besar kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Demikianlah, dan kami informasikan sebentar malam jam 9 sampai jam 10 kajian kami juga masih ada, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Silakan yang punya kesempatan bisa ikut bersama kami dalam kajian tafsir Al-Quran sebentar malam ini insya Allah. Demikianlah kami, ini insya Allah ada rekamannya. Silakan disimak kembali rekamannya dan juga silakan di-share rekamannya kepada kerabat-kerabatnya atau teman-temannya dan yang semisalnya.
Baiklah, kami undur diri, kami akhiri ya dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.